Shalom, kita bertemu lagi di Infinity Ministry, inspirasi dan motivasi. Kita akan membahas tentang pemurnian. Murni berarti asli, tidak ada campuran, polos, belum pernah terpengaruh dunia luar, belum pernah ternoda, masih suci atau perawan. Pemurnian berarti proses atau perbuatan memurnikan. Saya memberikan tema yaitu pemurnian kehidupan rohani orang percaya. Jadi kehidupan rohani kita harus dimurnikan. Apa yang dimurnikan di dalam kehidupan rohani kita? Yaitu iman kita. 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Digambarkan seperti emas yang dimurnikan dengan api. Emas waktu diambil dari tambang masih bercampur dengan batu, dan dia dimurnikan dengan api sehingga menjadi murni, emas yang murni. Firman Tuhan berkata melalui surat Petrus, ada yang lebih tinggi nilainya dari emas, yaitu iman kita yang dimurnikan. Jadi maksud semuanya itu supaya iman kita teruji kemurniannya. Pengujian di sini tentang iman kita atau pemurnian, yaitu pencobaan. Di sini tidak dikatakan satu pencobaan, tapi pencobaan yang memurnikan iman kita. Terus menerus mengalami pencobaan, sehingga mungkin akan membuat saya dan saudara itu berduka cita. Pencobaan bisa saja sakit penyakit. Kita berkata, Tuhan, saya sudah percaya kepada Tuhan, tapi sakit-sakitan. Padahal penyakit ini memproses saya dan saudara supaya teruji iman kita. Kita datang kepada Tuhan bukan karena disembuhkan, tapi kita percaya kepada Tuhan karena Yesus yang sudah menyelamatkan saya. Pribadi Tuhan yang kita butuhkan dalam hidup ini. Mungkin saja pencobaan yang kita alami dengan kesulitan, kekurangan. Dengan COVID-19 ini membuat saya dan saudara ada kesulitan, kekurangan ekonomi. Kita tertekan tentang ekonomi. Kenapa Tuhan tidak memberkati saya dengan kelimpahan? Tapi saya mengalami kekurangan, saya sudah percaya pada Tuhan. Atau mungkin pencobaan yang lain lagi. Kita menjadi percaya kepada Tuhan. Kenapa saya ditinggalkan? Saya diceraikan. Saya dijauhi keluarga. Saya diusir. Tidak dianggap lagi sebagai keluarga.
Kita tertekan sehingga kita berduka cita. Tapi Petrus berkata dalam suratnya, bergembiralah karena pencobaan itu. Karena pencobaan yang kita alami hanya seketika dibanding dengan kemuliaan yang kita akan terima. Upah yang kita terima pada waktu Tuhan menyatakan dirinya. Mari kita bergembira. Mari kita bersuka cita. Kata Paulus, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kita harus bersukacita walaupun mungkin seperti Paulus dalam kesulitannya di penjara. Dia diderah, dia dipukul, dia dipasung. Dia mengalami kesulitan begitu berat. Tapi dia tetap memuji Tuhan. Dia bersukacita. Firman Tuhan akan menghiburkan kita. Bahkan Paulus berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Tuhan akan memberikan kekuatan saya dan saudara di dalam pencobaan, di dalam badai ini yang menekan saya dan saudara. Kita bersyukur dengan pencobaan-pencobaan. Dengan penderitaan itu membuat iman kita diproses Tuhan, sehingga akan muncul kemurnian iman kita. Benar-benar Tuhan akan memproses saya dan saudara dengan pencobaan-pencobaan itu. Tetapi firman Tuhan berkata, ketika Tuhan datang, kita lulus dalam proses atau ujian iman kita, kita akan mendapat puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Biar saya dan saudara tetap bertumbuh iman kita, berakar dan berbuah. Walaupun saya dan saudara mungkin sampai saat ini mengalami pencobaan-pencobaan. Jangan kau meninggalkan Tuhan, tetap bersama dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, melayani Tuhan, percaya pada Tuhan. Dahsyat Tuhan itu. Amin firman Tuhan. Tuhan memberkati saya dan saudara.